Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini Allah masih mencurahkan rahmat dan rahimnya bagi kita semuanya, sehingga dengan rahmat dan rahimnya kita dapat beraktivitas pada hari ini. Dengan rahmat dan rahimnya kita bisa mencari nafkah pada hari ini. Dan dengan rahmat dan rahimnya pula kita masih tetap istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa istiqamah mengikuti serta mengamalkan seluruh sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah menegaskan bahwasanya tugas utama manusia semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah-ibadah yang kita lakukan sampai saat ini, bahkan sampai ila yaumil qiyamah, ibadah yang paling bernilai istimewa di sisi Allah tentunya adalah ibadah sholat yang sampai saat ini kita kerjakan. Sebab perintah yang pertama Allah turunkan bagi manusia itu adalah perintah menegakkan sholat. Dan kelak amal ibadah yang pertama sekali, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah, amal ibadah yang pertama kali dilihat, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah sholat kita. Maka daripada itu, perbaikilah sholat kita, maka Allah pasti akan perbaiki kehidupan kita. Perbaiki sholat kita, Allah pasti akan perbaiki perekonomian kita. Perbaikilah sholat kita, maka pasti kita akan terjaga dari berbuat keji dan mungkar. Baik yang kita perbaiki adalah waktu pelaksanaannya, baik yang kita perbaiki adalah tumaninah dalam melaksanakannya, maupun kekhusyuan kita dalam menjaga sholat kita. Karena dalam Al-Quran, dalam surah Qaf ayat 4, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Dalam tafsir Ibnu Katsir, orang-orang yang sholat tapi masih wail, masih celaka adalah orang-orang yang sholat mengabaikan sunnah-sunnah Nabi. Orang-orang yang sholat tidak memperhatikan kekhusyuan dalam sholat. Orang-orang yang sholat tapi mengabaikan tumaninah dalam sholat.
Karena sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, masih banyak saudara-saudara kita yang sholat, tapi dalam pelaksanaan yang tergesa-gesa. Masih banyak saudara-saudara kita yang mengerjakan sholat, ingin cepat-cepat menyelesaikan sholatnya, karena dia anggap ada urusan dunia yang sedang menunggunya, yang dia anggap jauh lebih bernilai, jauh lebih penting daripada mendapatkan kualitas dalam sholatnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dan tahukah kita, ternyata inti dari ibadah sholat yang kita lakukan sampai saat ini itu terletak pada saat posisi kita sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul bersabda dalam sebuah hadis, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakun 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi yang paling dekat antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada saat posisi hamba tersebut sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada sebuah penelitian yaitu yang dilakukan oleh pakar ilmu neurologi, meneliti tentang setiap pergerakan dalam sholat. Ternyata setiap pergerakan dalam sholat, dimulai dari takbir sampai salam, ternyata semua gerakan dalam sholat dibutuhkan, pergerakan tersebut ternyata dibutuhkan oleh tubuh manusia. Dan ternyata ada satu posisi yang paling istimewa, yaitu posisi sedang sujud. Karena dalam penelitian itu disebutkan bahwasanya dalam tubuh manusia ini terdapat ratusan, bahkan ribuan syaraf-syaraf yang setiap saat harus teraliri oleh darah-darah kita. Dan ternyata ada satu syaraf yang terletak di kepala kita, sampai kapanpun tidak akan teraliri oleh darah kita, melainkan kecuali posisi kita sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, itu ada balasan kecil, balasan yang bersifat duniawi yang Allah berikan kepada orang-orang yang menjaga sholatnya, kepada orang-orang yang mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, ternyata ada beberapa keistimewaan yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tertuang dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa haramallahu 'alan nar an ta'kulu min athari sujud. Wa haramallahu 'alan nar, Allah melarang, Allah mengharamkan api neraka ta'kulu min athari sujud. Allah melarang api neraka membakar, memakan anggota tubuh yang digunakan oleh manusia untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakullu Adam, dan setiap tubuh anak Adam, setiap tubuh manusia, ta'kulu itu pasti akan dibakar api neraka. Illa min athari sujud, kecuali tangan yang kita gunakan sujud kepada Allah, kecuali kepala yang kita gunakan untuk sujud kepada Allah, kecuali badan kaki yang kita gunakan untuk sujud kepada Allah. Keseluruhan itu tidak akan disentuh, tidak akan dibakar oleh api neraka selama sujud itu kita lakukan semata-mata lillahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin, sudah jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka orang yang paling rugi di dunia wal akhirah adalah orang-orang yang Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemampuan, kekuatan dan kesempatan, tapi tidak dia gunakan kesempatan itu untuk sujud kepada Allah, untuk menjaga sholat-sholatnya. Karena semua anggota tubuh yang kita gunakan untuk sholat, kata Nabi, tidak akan dibakar dan disentuh api neraka. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua,
yang Allah berikan keistimewaan bagi orang-orang yang menjaga sholat, menjaga sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam sebuah hadis, "Alaika bi kasrati sujudillah, fa innaka la tasjudu lillah sajdatan illa rafa'aka biha darajatan wa hatta biha fatihatan." Kata Nabi, "Alaika bi kasrati sujudillah." Hendaklah kamu semuanya memperbanyak sujud-sujudmu kepada Allah. Karena satu sujud yang kau lakukan, kata Nabi, satu sujud itu bisa menghapuskan dosa-dosamu. Satu sujud yang kau lakukan itu bisa mengangkat derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, tidak ada yang dirahmati Allah. Maka daripada itu, sujudlah kamu walaupun kamu masih memikul dosa yang besar. Sujudlah kamu walaupun kamu belum mampu berhenti dalam berbuat dosa. Sujudlah kamu walaupun kamu terkadang masih melakukan perbuatan maksiat. Karena satu sujud yang kita lakukan, Allah menghapuskan dosa kita, Allah mengangkat derajat kita. Dan di dunia tidak ada satu manusia pun yang luput dari kesalahan dan kesilapan. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wallahi, demi Allah, andaikan seseorang menyadari, andaikan seseorang hamba mengetahui pada saat posisinya sujud kepada Allah, rahmat Allah sedang tertuang kepadanya, niscaya hamba tersebut pasti akan berlama-lama dalam sujud, pasti akan menikmati dalam setiap sujudnya, karena pada saat sujud Allah sedang menuangkan rahmatnya bagi kita. Masyaallah muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah. Maka daripada pada saat itu ada ratusan, bahkan ada ribuan orang-orang yang sudah berada di alam barzakh sana memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia semata-mata untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang masih diberikan kesempatan hidup kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pergunakan setiap umur kita beribadah kepada Allah, setiap umur kita senantiasa untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, sudah bermakmumah dirahmati Allah. Bahkan dalam Al-Quran sendiri Allah jelaskan tentang keistimewaan bagi orang-orang yang menjaga sujud, menjaga sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terdapat dalam Al-Quran dalam surah Al-Fatiha ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Simahu fi wujuhihim min athari sujud. Kata Allah, akan nampak, akan jelas, akan kelihatan di wajah-wajah mereka tanda-tanda bekas mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ulama sepakat tanda bekas sujud di sini bukan tanda yang kelihatan di dunia ini. Tanda sujud di sini bukan tanda hitam di kening seseorang yang selalu senantiasa sujud kepada Allah, tetapi tanda bekas sujud di sini nanti akan kelak terpancar, akan terlihat pada padang mahsyar nanti. Karena sesuai dengan hadis Nabi. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang sahih, kelak sangat mudah bagiku untuk mengenali, mengetahui siapa-siapa saja umat-umatku di padang mahsyar nanti. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah di padang mahsyar nanti seluruh manusia berkumpul menjadi satu? Bagaimana begitu mudah mengenali kami adalah umat-umat? Maka kata Nabi, umatku yang selalu senantiasa menjaga sujudnya kepada Allah, maka bekas sujudnya, wajahnya itu akan memancarkan cahaya sehingga memudahkan bagi Nabi, bagi Rasul untuk mengenali bahwasanya kita adalah umat-umatnya. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Maka daripada itu, mari kita perbanyak sholat sunnah kita. Semakin banyak kita sholat, semakin banyak kesempatan kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sujud
adalah identitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena sujud adalah identitas kita sebagai pengikut Nabi. Karena kenangan yang pasti akan kita kenang, kenangan yang terindah yang pasti akan kita kenang pada saat kita mengalami detik-detik sakaratul maut nanti, yaitu adalah kenangan bahwasannya di dunia ini kita pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Alaq ayat 19. Wasjud waqtarib. Sujudlah, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, keturunan kita tergolong orang yang selalu senantiasa menjaga sholat, menjaga sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqtabiru ya bil absar la'allakum tuflihun.